Akhirnya Jokowi adukan yang ributi ijazahnya ke polisi. Pagi itu, Rabu 30 April 2025, Polda Metro Jaya menjadi pusat perhatian. Mantan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, melangkah ke sentra pelayanan kepolisian terpadu. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai warga negara yang menghadapi tuduhan serius, ijazah palsu. Sebuah momen langka, di mana seorang mantan presiden justru berada di balik meja pelaporan. Pukul 9.50 WIB, pria yang pernah memimpin Indonesia selama 2 periode itu tiba dengan tenang. Tak ada senyum, tak ada jabat tangan, hanya map coklat di tangan, mungkin berisi dokumen yang akan menjadi kunci pertarungan hukumnya. Para pengacaranya mengawal setiap langkah, seolah membentuk perisai dari hiruk-pikuk kamera. Selama 25 menit, ruang SPKT menjadi saksi bisu proses hukum yang mungkin menentukan reputasi seorang Jokowi. Di luar, pertanyaan menggantung, apa isi laporan itu? Siapa yang akan dibawa ke meja hijau? Tapi dari dalam, hanya diam yang terdengar. Pukul 10.15 WIB, mantan presiden itu keluar. Langkahnya tetap tegas, map masih menempel di tangan. Tak sepatah kata pun terucap. Hamba hukumnya hanya mengangguk, memberi isyarat, semua jawaban akan datang melalui jalur formal. Mobil segera melesat, meninggalkan tanda tanya yang lebih besar. Sebelumnya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, sudah memberi sinyal, persiapan hampir rampung. 4 nama akan dilaporkan. Bukti dan saksi sudah dikumpulkan, 95% siap. Tapi siapa mereka? Tunggu perintah dari Pak Jokowi, kata Yakub, menjaga kartu as tetap di tangan. Tim hukum membangun benteng dari data. Kapan, di mana, oleh siapa tuduhan ini disebar. Setiap detail dikuliti secara yuridis. Tapi di balik tumpukan berkas, pertanyaan tetap hidup. Apa motivasi di balik laporan ini? Upaya membersihkan nama? Atau perlawanan terhadap fitnah? Bahwa itu detailnya. Sehingga memang agak tinggi, Pak. Aku bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajiannya? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? Minggu ini Bang? Ya mungkin dalam waktu dekat, nanti akan kami minggu ini bukan? ketemu infokannya, bisa jadi minggu ini. Tapi ya tetap lagi, kembali lagi kami tetap menghimbau juga pada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai jasa palsu. Kembali lagi, kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM, jadi ya kami tetap menghimbau. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.